Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Keperawatan Bencana S1 Keperawatan 7B. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kegawat daruratan dan precaution serta kerjasama dalam tanggap darurat bencana dengan anggota kelompok yang tertera dalam slide. Komando, kontrol, koordinasi, dan komunikasi. Kemampuan memberikan perintah secara efektif mengenai sebuah insiden menggunakan struktur perintah terpadu adalah kunci sukses penanganan kondisi darurat apapun. Sistem pengelolaan insiden atau IMS juga dikenal sebagai Sistem Darurat Komando Insiden atau ICS. Merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk menangani insiden dengan sigap dalam rentang waktu yang tertentu. Dalam kondisi darurat, petugas hanya dapat secara efektif menangani 3-7 orang. Apabila unit pertama datang, maka karyawan perusahaan yang bertanggung jawab sampai atasan mengambil alih. Jika unit pertama kewalahan dalam melakukan upaya penyelamatan, maka karyawan perusahaan dapat menunda dan mendirikan pos komando formal dengan meninggalkan pesan kepada karyawan perusahaan berikutnya. Karena kejadian pertama telah berada di bawah kendalinya, maka petugas masih memegang komando yang efektif di lapangan meskipun pusat komando resmi belum didirikan. Ketika kondisi darurat berlangsung, sumber daya tambahan akan dikerahkan, dan divisi, kelompok, atau sektor akan didirikan masing-masing oleh petugas sendiri. Dalam insiden skala yang sangat besar, 4 jabatan fungsional akan dialokasikan seperti komando, kontrol, koordinasi, dan komunikasi. Komando adalah sistem yang memberikan instruksi secara keseluruhan melalui komandan insiden atau Incident Commander atau IC. Fungsi ini harus selalu dijalankan bahkan dalam satu perusahaan. Jika kejadian berlangsung melibatkan beberapa perusahaan, IC sering membuat sistem staf komando khusus yaitu Safety Officer atau SO dan seorang Liaison Officer atau LO. Pada insiden skala besar, sebaiknya segera mendirikan Public Information Officer atau PIO yang bertugas mencatat peristiwa yang terjadi secara terus-menerus. Operasi merupakan bagian yang bertugas untuk merencanakan taktik pada IC. Komandan operasi bekerja sama dengan kelompok yang berusaha untuk mengatasi keadaan darurat. Kemudian perencanaan merupakan bagian yang bertugas mengumpulkan informasi dan menganalisis berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi akibat dari rencana yang telah dibuat, dan bila diperlukan membuat. Logistik merupakan bagian yang bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia sesuai kebutuhan. Barang-barang seperti bahan bakar, makanan, layanan medis, peralatan khusus, kendaraan tambahan, dan personil adalah contoh dukungan yang harus disediakan jika operasi taktis diteruskan. Kemudian keuangan merupakan fungsi yang perlu diadakan untuk kejadian yang luar biasa atau skala besar. Operasi skala besar memerlukan dokumentasi pengeluaran fiskal dan petugas. Logistik merupakan bagian yang bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia sesuai kebutuhan. Barang-barang seperti bahan bakar, makanan, layanan medis, peralatan khusus, kendaraan tambahan, dan personil adalah contoh dukungan yang harus disediakan jika operasi taktis diteruskan. Kemudian keuangan merupakan fungsi yang perlu diadakan untuk kejadian yang luar biasa atau skala besar. Operasi skala besar memerlukan dokumentasi pengeluaran fiskal dan petugas. Kontrol, salah satu bidang penting yang sering terabaikan dalam penyusunan program dan rencana persiapan bencana, adalah kontrol informasi dan pencitraan yang ditransfer kepada dunia melalui media. Perencanaan yang berkaitan dengan siapa, apa, kapan, dan di mana dan bagaimana arus informasi sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi yang disebarkan tentang perusahaan yang Anda dan situasi darurat serta gambar publik.
Perhatikan contoh berikut, sebuah perusahaan publik mengalami ledakan yang mengakibatkan kerusakan parah pada berbagai fasilitas, 10 korban jiwa dan sejumlah besar pekerja terluka. Setelah diberitahukan kepada pemadam kebakaran, EMS, dan para penegak hukum lokal, maka media lokal yang biasanya memantau transmisi radio akan mengirim kru reporter atau televisi ke TKP. Para awak televisi akan bekerja dalam tenggang waktu tertentu untuk mendapatkan rekaman video dan informasi mengenai kejadian perkara secepat. Nah, untuk selanjutnya, kontrol terhadap penyebaran arus informasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi bagian yang komprehensif dari penanganan gawat darurat dan rencana persiapan. Selanjutnya, coordination. Apa itu coordination? Yaitu coordination adalah proses kolaboratif di mana organisasi menyelaraskan tindakan mereka dengan tindakan organisasi lain yang bertujuan. Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh Raju dan Becker tahun 2013 mengenai koordinasi setelah tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Nah, yaitu melihat definisi koordinasi Comfort di atas, ada beberapa cara menyelaraskan tindakan seseorang dengan tindakan aktor dan organisasi lain yang relevan untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas paling jadi koordinasi antar organisasi itu tergantung pada pembagian sumber daya, tetapi juga dapat bergantung pada struktur di mana organisasi itu beroperasi. Moore et al. 2003, Stepson tahun 2005. Nah, sebagai contoh, sistem komando kejadian di Amerika Serikat diciptakan untuk komunikasi atau tindakan mentransmisi pesan dari satu operasi ke operasi lain atau bagian dari suatu organisasi adalah unsur penting dari tindakan kolektif. Seperti yang ditekankan Noel dan Stallman 2014, sifat dinamis dari bencana membuat perencanaan menjadi sulit dan komunikasi secara real time menjadi lebih penting. Menurut Confrom et al. 2004, kegagalan saluran komunikasi, apakah saluran telepon konvensional, sistem telepon seluler, atau saluran radio dapat sangat merusak respon darurat. Kelly dan Karbasoglu 2010 menentukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dengan baik secara positif memperbaharui respon bencana dan memfasilitasi koordinasi di antara organisasi. Noel dan Stallman 2014 melangkah lebih jauh untuk menyarankan bahwa kegagalan dalam komunikasi sangat menyebabkan kegagalan dalam koordinasi di jalan. Responden harus memiliki teknologi yang sesuai dan kompatibel Kapau 2016 untuk membuat keputusan yang tepat. Confrom et al. 2001, komunikasi yang efektif membutuhkan pengumpulan dan perbagian informasi dengan cara yang tepat digunakan dan kebutuhan seperti ini setelah bencana tinggi. Capuccio 2016. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Pemulihan jangka panjang ditunjukkan untuk membangun kembali atau rekonstruksi yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pada umumnya, rekonstruksi jangka panjang yang dilakukan, pertama, pemulihan kegiatan perekonomian, yang kedua, pembangunan infrastruktur yang rusak, baik jalan, jembatan, sekolah, ataupun perkantoran, yang ketiga, tempat ibadah, sarana kesehatan. Ada juga rehabilitas kejiwaan, rehabilitas kecacatan, perbaikan aliran listrik dan komunikasi yang permanen, pemulihan produksi pangan, sektor produksi pertanian lainnya, peternakan dan perikanan, dan perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemulihan pendidikan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Tujuan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan jangka panjang adalah ada 3. Yang pertama, meningkatkan mobilisasi sumber daya bantuan dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan. Yang kedua, tersalurkannya pemberian
bantuan pemenuhan kebutuhan jangka panjang kepada korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur. Rehabilitasi. Yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana. Yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum. Yang ketiga, penyaluran bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang keempat, kegiatan rekreasional. Yang kelima, membantu pelayanan kesehatan. Yang keenam, pemulihan keamanan dan ketertiban. Tahap pemberdayaan dan pengembangan. Pada tahap ini digunakan selain untuk perbaikan fisik, juga pemulihan sosial dan ekonomi guna mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di tahap ini merupakan penuntasan dari apa yang sudah direncanakan dan dimulai dalam tahap rehabilitas dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang biasa dilaksanakan. Arah pembangunan jangka panjang. 1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 2. Pengendalian daya rusak air. 3. Mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan, tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. 7. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. 9. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Selanjutnya, mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui A. Pengembangan sistem mitigasi bencana. B. Pengembangan sistem peringatan dini. C. Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.